dikejar oleh orang kafir, ketika beliau mau dibunuh oleh orang-orang kafir, sehingga beliau meninggalkan kota Mekah. Beliau meninggalkan kelahirannya dengan terasa berat sekali. Beliau tinggalkan dalam keadaan akan mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi pertanyaan, kenapa kok beliau akan dibunuh? Apa sebabnya? Apakah orang-orang kafir Quraisy itu benci kepada Rasulullah? Aduh, satu sebabnya Bapak Ibu. Kan ini memang ujian setiap orang yang membawa kepada risalah kenabian. Apa itu? Rasulullah katakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucapan la ilaha illallah, maka kamu akan bahagia. Kalimat inilah yang menyebabkan Rasulullah terusir dari kota Mekah, Bapak Ibu. Kalimat inilah yang menyebabkan Rasulullah terusir dari kelahiran beliau. Maka siapa saja yang mengambil usaha Rasulullah, yang berdakwah sebagaimana usahanya baginda Nabi, maka pasti akan mengalami sebagaimana dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnatun Nabi, sunnatun Rasulullah, bahwa usaha Rasulullah itu memang berat. Maka itulah menyebabkan beliau terusir dari kota Mekah ini. Bukan karena beliau orang kaya, memang beliau bukan orang kaya. Beliau gak mau kaya. Bukan karena beliau menjadi pejabat, beliau gak pernah jadi pejabat. Tapi karena usaha inilah, karena kalimat inilah, karena ujian ini, kalimat inilah, sehingga orang-orang kafir sampai-sampai setelah beliau ditawarkan tahta, wanita dan jabatan, itu ditawarkan semua, itu dia tidak terima sama beliau, tidak menerimanya. Dengan sebab itulah tahta ditawarkan, wanita ditawarkan, jabatan ditawarkan kepada beliau, tapi satu pun tidak diterima oleh baginda Nabi. Yang akhirnya orang kafir mengambil keputusan, Bapak Ibu, kalau sampai 3 tawaran ini tidak diterima oleh Muhammad, maka satu-satunya jalan bagi kita orang kafir Quraisy, kata mereka, kita akan membunuh Rasulullah, kita akan bunuh Muhammad. Baik, kita akan tangkap dia, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Maka itulah sebabnya orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, tokoh-tokoh kafir yang ada di kota Mekah ini bersepakat, bersekongkol menjadi satu. Pada siapa yang bisa membunuh Muhammad, menangkap Muhammad, hidup ataupun dalam keadaan mati, maka dia akan mendapatkan upah 100 ekor onta, Bapak Ibu. Siapa yang nggak tergiur pada saat itu? 100 ekor onta. Kalau satu onta harganya 10.000 kali 100 berapa coba? Berapa miliar? 4 miliar lebih, 4 miliar setengah. Kalau penukarannya sekarang 4.454. Masya Allah, ini orang-orang kafir pantas mereka tertarik dengan hadiah yang begitu besar. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, menangkap Muhammad, itu pada mati maka akan mendapatkan upah sekian banyaknya, Bapak Ibu. Maka di saat itulah, di malam Jumat, Bapak Ibu, Rasulullah SAW dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam keadaan beliau di rumahnya, beliau sudah dikasih tahu, sudah dikontak oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, malam ini kau tinggalkan rumahmu menuju kota Madinah. Akhirnya Bapak Ibu, Sayyidina Rasulullah memberitakan kepada Sayyidina Ali, hai Ali, kau tempati tidurku, aku akan meninggalkan rumah ini, aku akan meninggalkan kota Mekah ini. Maka Sayyidina Ali, Bapak Ibu, siap menerima tawaran Rasulullah, menempati tempat tidurnya Rasulullah. Kalau menempati tempat itu Rasulullah di saat itu taruhannya nyawa, Bapak Ibu. Mengambil posisi jabatan Rasulullah, menempati tempat duduknya, tidurnya Rasulullah, taruhannya nyawa. Tapi Rasulullah yang merintahkan ketika itu, Bapak Ibu. Maka Sayyidina Ali, sami'na wa ata'na, kami siap ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah. Taruhannya nyawa. Kalau saat ini Bapak Ibu, presiden meninggal dunia, banyak yang menggantikan. Camat meninggal dunia, banyak yang menggantikan. Sudah siap ratusan orang, ribuan orang yang sudah antri, Bapak Ibu. Pak Lurah yang meninggal dunia, banyak yang menggantikan. Menggantikan tempat duduk, menggantikan kursinya, tempat kursi dia, jabatannya. Tapi ini menempati tempat tidurnya Rasulullah yang taruhannya adalah nyawa. Tidak sembarangan orang yang siap. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, sami'na wa ata'na ya Rasulullah, saya siap menerimanya ya Rasulullah. Maka Rasulullah keluar dari rumahnya, Bapak Ibu, dalam keadaan semua orang-orang kafir ternyata sudah mengelilingi rumah Rasulullah. Maka peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Tatkala Rasulullah keluar,
maka Allah jadikan tabir dinding di sekeliling mereka. Min baini aydihim sadda wa min khalfihim, di belakang mereka juga saddan, tabir dinding, sehingga mereka nggak bisa melihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Rasulullah turun keluar dari rumah beliau, orang-orang kafir ini langsung tidur nyenyak Bapak Ibu, pulas tidurnya. Bagaimana Bapak-bapak saat ini saya ngomong ngoceh begini, ternyata di belakang juga banyak yang tidur. Seperti inilah kondisinya Bapak Ibu. Seperti inilah kondisinya. Ketika Rasulullah keluar dari rumah, ternyata tidur mereka, tidur pulas. Seperti ibu bapak ini saat ini tidur, nggak dengar sama sekali. Dengar nggak kebian? Oh, mata yang tidur tapi hati yang melek. Oh, luar biasa. Nah, jadi ketika itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, orang-orang kafir ternyata sudah pada tidur pulas. Maka Rasulullah sebelum meninggalkan rumahnya, beliau ambilkan debu di sekitar rumah beliau, kemudian ditaburkan di atas kepala-kepala mereka. Maka orang-orang yang mengelilingi rumah Rasulullah ini Bapak Ibu, mereka mati dalam keadaan kafir pada waktu peperangan Badar. Mereka tidak ada yang beriman satupun ketika itu, termasuk Abu Lahab, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu-Abu itu sudah semua. Nggak ada yang beriman kecuali Abu Bakar, Abu Sofyan. Yang lain itu Abu-Abu itu jadi Abu neraka semua, Abu gosok semua. Nah, jadi ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, maka ini boleh. Ada yang mengatakan Bapak Ibu, guru saya bilang kalau mau nggak dilihat ini diamalkan. Bagaimana cara ngamalnya? Bapak-bapak kalau masuk malam Jumat, hari Jumat, baca waja'alna min baini aydihim sadda, ini pas di tengah pintu masjid, pas di tengah gerbang pintu masjid, tapi duduknya duduk iftiros. Baca ini, kalau ditabrak berarti udah jadi sudah. Tapi jangan coba di tengah jalan. Kalau coba di tengah jalan, takut-takutnya nanti ditabrak mobil. Ya, nggak bisa, ya parkir ya? Ya, nggak bisa ya. Kalau kita nggak bisa parkir, berarti mohon maaf Bapak Ibu kena kondisi. Ya, mohon maaf kena kondisi. Semua mobil pada los semua ini. Iya. Ya, sebelah kanan kita ini, sebelah kanan kita ini adalah Jabal Sur ya. Silakan siapa yang mau foto. Kita mama nggak bisa turun dari bis. Mana yang mana? Nah, turun Mana? naik kan. Itu apa? Orang 24 jam Bapak Ibu. Yang paling tinggi dia. Ya, paling tinggi itu. Tetap ada orang naik kapanpun, sama seperti Jabal Nur. Ada yang naik ya? Ada yang naik 24 jam kapanpun. Habib pernah. Pagi, malam, siang, tetap ada Habib orang. pernah Habib. Saya sudah sering udah naik ke atas. Berapa jarak kira-kira sampai ya? Sekitar kalau ukuran saya Bapak Ibu sekitar 35 menit sampai atas. Sambil lari-lari. Kalau ibu-ibu mungkin 1,5 jam mungkin atau 3 jam. Sejam, Mau 3 jam tuh merangkak namanya. banyak istirahatnya. Banyak istirahatnya. Kalau saya itu sekitar 40 menit sampai atas. Sambil lari-lari sudah. Kalau turun lebih cepat lagi. Terus runduk tapi Nah, jadi ini Jabal Sur Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa turun, kita bisa naik ke atas, melihat lokasi di mana Rasulullah SAW berada ketika itu. Mari Bapak Ibu kita baca selawat dulu untuk mengenang bagaimana peristiwa yang terjadi. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mengenal Islam, kita bisa diperkenalkan oleh Allah masuk ke jiwa kita, kehidupan kita, ajaran-ajaran Islam, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
hadi Rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bati ya Allah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bati ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badi ya Allah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badi ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi. Allahumma shalli Bapak Ibu para tamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah demikian tadi Jabal Sur yang telah kita lewatin. Kalau kita Bapak Ibu mengupas sejarah Jabal Sur, maka sehari-hari pun gak akan pernah habis Bapak Ibu. Karena Jabal Sur ini kaitannya adalah baginda Nabi. Kalau kita bicarakan masalah Nabi, seumur hidup kita gak akan habis-habis Bapak Ibu. Semua yang ada di dunia ini asbab Nabi. Kita pun hidup di dunia karena asbab Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflaka, firman Allah dalam hadis qudsi. Kalau bukan karenamu Muhammad, kalau bukan karenamu, maka aku akan tidak akan jadikan aflak semua yang ada di dunia ini. Langit, meteor, bulan, matahari, tapi itu semua ada karena baginda Nabi. Bahkan malaikat pun ada karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemanapun arah pembicaraan kita, di akhirat, di dunia, di surga, di neraka, maka kalau kita kaitkan dengan Rasulullah, itu selalu akan mengena. Maka Bapak Ibu, Jabal Sur tadi adalah satu lokasi yang sudah kita lihat, yang kisahnya mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah mengerti. Ketika Rasulullah ada di Jabal Sur, 4 malam lamanya, dari mulai malam Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin. Dari mulai malam Senin itulah beliau berangkat menuju Madinatul Munawwarah dan sampai di Kuba pada hari Senin. Maka hari Senin ini hari yang bersejarah, hari yang sangat penting. Sehingga beliau Bapak Ibu setiap hari Senin berpuasa. Kenapa? Karena hari kelahiran beliau adalah hari Senin. Beliau diangkat jadi Nabi hari Senin, diangkat jadi Rasul hari Senin. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah berada di Jabal Sur Bapak Ibu, bersama mertua beliau, sahabat setia beliau di dunia sampai akhirat, sampai waktu dikuburnya pun bersama sahabat beliau. Siapa? Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ketika di dalam gua itu Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar sebelum masuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meneliti tempat itu. Jangan terjadi bahwa kalau sampai Rasulullah masuk ke dalam, kemudian ada binatang-binatang yang akan mencelakai Rasulullah SAW. Maka beliau periksa dulu. Beliau rela kalau ada binatang buas, beliau rela kalau ada ular,
yang akan menggigit. Tapi yang pertama digigit adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau periksa dulu tempat-tempat itu. Semua lubang-lubang ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah aman rasanya, maka beliau langsung memerintahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah SAW, ya Rasulullah silakan masuk, sudah aman. Maka beliau masuk Bapak Ibu, dan Rasulullah berbaring di atas bangkuan Sayyidina Abu Bakar. Dan satu kakinya diselonjorkan ke satu tempat yang belum ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka hadirin, ketika kakinya diselonjorkan ke tempat yang tadi belum ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar, ternyata di sanalah tempat binatang yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kalajengking ternyata menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada riwayat ular yang menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Rasulullah berbaring di atas bangkuannya. Kemudian saking sakitnya, enggak tahan rasa sakit oleh Sayyidina Abu Bakar, maka air keringat dingin beliau bercucuran mengenailah wajah baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah terbangun. Beliau mengatakan, ya Abu Bakar, ada apa gerangan? Maka beliau mengatakan, aku digigit binatang ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung Bapak Ibu memegang kaki Sayyidina Abu Bakar, kemudian meludahinya, meniupnya. Maka seketika itu pun langsung rasa sakitnya hilang, tidak terasa sakit sama sekali. Bapak Ibu, kalau kita digigit kalajengking, kemudian kita meniup, kita doakan kaki kita dengan baca ayat Quran segala macam, apakah tambah sakit atau hilang sakitnya? Tapi Rasulullah langsung ketika itu hilang, ketika Bapak Ibu, Rasulullah Sayyidina Abu Bakar enggak merasakan sakit sedikit pun. Maka aman ketika itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ketika Rasulullah ada di dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian ternyata orang-orang kafir sudah berputar-putar kemana-mana. Ada yang ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Bahkan sempat ada pula yang sampai naik ke depan Jabal Sur ini. Bahkan sempat juga ada yang pernah di depan gua Jabal Sur ini. Bahkan juga ada yang sempat melempar batu ke dalam Jabal Sur, ke gua ini. Ketika itu Bapak Ibu melihat di gua ini orang-orang kafir ketika itu berada di depan gua. Ternyata dalam persangkaan mereka, awal-awalnya ada yang ngasih tahu bahwa Muhammad ada ke atas. Dia naik ke Jabal Sur. Sampai naik ke Jabal Sur Bapak Ibu, ternyata dilihat di Jabal Sur, guanya ternyata ada sarang laba-laba. Ada burung dara yang sudah sedang bertelur. Maka dari sana Bapak Ibu, hati mereka, pikiran mereka diputar balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung apa dia bilang dalam hati pikiran mereka? Gak mungkin Muhammad di dalam. Kalau memang Muhammad di dalam, otomatis sarang laba-laba ini akan rusak. Kalau memang Muhammad di dalam, otomatis telur darah ini akan pecah, akan terbang. Gak mungkin ada di sini. Maka mereka pun turun Bapak Ibu. Alhamdulillah beliau pun selamat. Di saat itu Sayyidina Abu Bakar sudah gemetaran. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kita akan ditemukan oleh orang kafir. Tapi apa jawab Rasulullah? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, Allah bersama kita. Maka alhamdulillah rasa takutnya hilang begitu saja Bapak Ibu. Coba kalau kita Bapak Ibu, para jamaah Katrabu dikejar penjahat, saya ajak lari ke rumah yang kosong, kemudian penjahatnya ada di luar. Kemudian saya bilang, Bapak Ibu jamaah Katrabu, jangan takut, insya Allah Allah bersama kita. Kira-kira takut Bapak Ibu hilang atau tambah takut atau hilang? Insya Allah hilang. Mungkin ada yang sampai kencing-kencing. Tapi ini Rasulullah Bapak Ibu, dari hati sanubari, ucapan beliau benar adanya. Beliau mengatakan jangan takut, Allah bersama kita. Maka rasa takut saja Abu Bakar hilang tanpa sedikit pun yang tersisa. Maka beliau tenang saja. Maka dari ketika itu pun orang-orang kafir turun dari Jabal Sur dan mencari tempat yang lain, dan alhamdulillah Sayyidina Rasulullah pun selamat. Jadi yang dapat kita ambil pelajaran dari tempat ini Bapak Ibu, apa yang kita lihat daripada peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa segala sesuatu itu tidak akan berbekas tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ada orang yang punya cincin, dia bilang pas di jalan raya jatuh, enggak apa-apa, enggak patah tulangnya, bahkan enggak ditabrak mobil. Dia bilang, untung saya punya cincin, kalau enggak cincin ini mungkin saya udah mati kan.
Hadirin, luruskan niat kita, luruskan kritikan kita. Segala sesuatu tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali tanpa izin Allah Subhanahu. Harus ada izin Allah. Buktinya apa? Pisau nggak bisa memotong Bapak Ibu kalau nggak ada izin Allah. Api itu sifatnya membakar, tidak bisa membakar kalau tanpa izin Allah. Nabi Ibrahim. Laut ini bisa menenggelamkan, tapi kan tidak akan bisa menenggelamkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim? Bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana Nabi yang dibakar oleh Nabi Ibrahim yang bakar ya. Namrud, Nabi Ibrahim? Bagaimana Nabi Musa menyeberang lautan? Bagaimana Nabi Ibrahim? Beliau menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, tidak terpotong sedikit-sedikit. Pisaunya sudah tajam biasa, begitu tajamnya, tapi ternyata pisau itu mengatakan aku tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini butuh izin Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah butuh izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita makan, makanan itu gak bisa mengenyangkan tanpa izin Allah. Nasi gak bisa mengenyangkan tanpa izin Allah. Semua butuh kepada izin Allah Subhanahu Apa ini? wa taala. Bangunan apa ini? Bapak Ibu, para tamu Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kiri kita ini Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang mau disekolahkan di sini gratis, Beasiswa ya. beasiswa, dapat uang tiap bulan. Kalau dulu 800 real, sekarang udah lebih. Dan boleh bersama istrinya, boleh pulang tiap tahun. Dia bisa mengerjakan haji tiap tahun. Enak. Kalau punya putra, syarat untuk masuk ke sini minimal hafal 2 juz, 3 juz sebagai persyaratan tesnya. Syukur bisa 30 juz. Kalau bisa masuk ke ini alhamdulillah. Harus mahir bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab Harus mahir. itu paling utama. Iya. Karena Semuanya bahasa Arab kuliahnya. ya dipelajari bahasa Arab, penjelasannya bahasa Arab, kesehariannya bahasa Arab. Itu namanya kalau istilah kita makan berlauknya intip. Apa itu? Intip itu apa? Nasi yang sudah gosong dijemur kemudian digoreng. Oh. Itu jadi lauknya, bukan kerupuk. Dari beras jadi intip, digoreng. Aku bahasa Banjar apa intip itu? Rengginang. Rengginang. Ya. Rengginang. Kalau bahasa Jawa intip, bukan ngintip ya. Rengginang. Tapi rengginang itu bukan dari sana kan bahannya kan? Iya. Nasi yang orang yang masak nasi dijemur, sudah kering baru digoreng. Taruhkan garam, wah enak sekali Mas. Enak itu. Jadi Bapak Ibu, itu tadi sekilas info, berita, cerita, kisah, tarikh tentang Jabal Sur. Dan panjang sekali ceritanya, sampai sini dulu kita akhiri cerita tentang Jabal Sur. Yang saat ini Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lokasi ziarah kita di Padang Arafah. Di depan kita inilah Padang Arafah Bapak Ibu, yang insya Allah setiap para jamaah haji yang setiap tahun mereka